Ya, tentu berbeda ya. Kalau di Laporpa kan kita pasti treatmentnya sebagai seorang polisi, tapi di sini benar-benar perannya berbeda. Saya pun di sini juga perannya sebagai asistennya Surya. Coba dong bisa dijelaskan masalah Apose ini sendiri nih. Ya, ini Apose adalah program terbaru di Maxstream. Nantinya insya Allah nanti akan tayang tanggal 20 Maret ini. Ini singkatan dari Anak Podcast Sejati. Jadi ini cerita tentang sketsa komedi sebanyak 10 episode yang menceritakan tentang seorang podcaster. Di sini peran utamanya Surya. Lalu dibantu oleh teman-teman talent lainnya, ada Wendy, ada Hesti, ada Kiki, ada saya juga main di situ, dan juga ada teman-teman dari komika-komika seperti Rigen, Indra Jegel, terus kemudian ada Diki Divi. Pokoknya banyak banget lah yang membantu program ini, dan mudah-mudahan saja ini menjadi program alternatif atau program tontonan yang menghibur di Maxstream, yang teman-teman bisa melihat kelucuan-kelucuan seorang podcaster di kantor podcast lah gitu. Mas Andre kembali dipersatukan dengan geng Laporpa seperti apa nih? Iya, tentu berbeda ya. Kalau di Laporpa kan kita pasti treatmentnya sebagai seorang polisi, tapi di sini benar-benar perannya berbeda. Saya pun di sini juga perannya sebagai asistennya Surya gitu. Memang scene saya nggak banyak di sini, tapi peran saya begitu penting. Makanya kalau saya nggak ada, ini program nggak jalan. Jadi makanya yang selalu ditunggu-tunggu tuh saya gitu. Padahal saya sebetulnya juga nggak nunggu gitu. Dan alhamdulillah ini juga program ini saya dipercaya, maksud kami Taulani TV dipercaya untuk membuat sketsa ini. Jadi produksinya itu dipegang oleh Taulani TV gitu. Semoga kerjasama Taulani TV dengan Maxstream bisa panjang. Jadi misalnya sesi 1 ini selesai, ditayangkan, kalau memang hasilnya bagus, insya Allah mudah-mudahan ada sesi 2 dan seterusnya. Anak juga ikut terus, itu emang pengen dilatih jadi Ya, komedian juga. ya kemarin Kenzi dapat satu episode ya untuk ikutan main di Apose ini. Gitu. Ya alhamdulillah dia mulai belajar untuk berakting ya, berkomedi. Ngajarin nggak sih sama Andre sendiri? Enggak sih, dia Diskusi gitu nggak sama? ya pasti diskusi sebelum take tuh biasanya suka nanya dia, "Papa, aku harus ngapain?" Ya kamu baca aja skripnya, nanti improvisasinya ya saya bantu-bantu juga gitu. Terus teman-teman juga biasanya ikutan bantu juga. Sejauh ini ngeliat dia gimana perkembangan? Ya alhamdulillah sih, dia yang paling penting adalah kepercayaan dirinya. Saya lihat dia kepercayaan dirinya udah mulai berani, udah mulai bertambah. Dulu kan masih malu-malu, sekarang dia udah mulai enjoy, udah mulai bisa mengimbangi. Ya semua akan ada prosesnya. Mudah-mudahan kedepannya dia makin matang Tapi lah. dia salah satu yang maksudnya yang berbeda dari yang lainnya, kan anak-anak yang lain kayak nyanyi gitu kan, rata-rata anak artis yang lainnya nyanyi, kalau ini komedi. Kenzi sebetulnya juga nyanyi. Jadi dia mungkin kayak bapaknya ya, jadi semua diambil. Mantan penyanyi. Mantan penyanyi, betul. Bapaknya semua diambil, jadi ya dia berakting diambil juga, komedi juga, kemudian nyanyi ngeband juga gitu. Multi talenta lah gitu. Lagi kemarin sempat yang itu yang katanya dia kawin cicilan itu gimana sih? Enggak. Memang anak saya belum nggak tahu, bahkan dia nggak tahu arti cicilan tuh apa dan harus bagaimana, karena memang saya belum pernah mengajarkan tentang cicilan sih. Ya nanti juga ada waktunya lah, dan menurut saya kalau bisa malah jangan nyicil gitu. Dia kayak bilang, "Oh jadi aku kalau mau beli sesuatu boleh nyicil dong Pak?" Ya nggak semua harus dicicil gitu, malah kalau bisa jangan gitu. Katanya dia bawa belinya cash terus dikasih Cash, alhamdulillah cash terus gitu. Om Andre gimana nih menyiapkan masih tentang Kenji? Kenzi sendiri mungkin cara mendidiknya seperti apa sih, kan dia udah punya penghasilan sendiri juga sekarang. Jadi penghasilan Kenzi itu tetap ditabung, dan yang manage mamahnya. Jadi sengaja ditabung itu supaya nanti satu saat misalnya nih dia udah cukup umur, dia pengen beli kendaraan gitu ya, nggak usah pakai uang bapak ibunya, tapi uang tabungan dia sendiri gitu, yang ditabung gitu. Mas Andre ini menyambut Ramadan tahun ini apakah sibuk dengan pekerjaan atau seperti apa? Alhamdulillah masih diberi kepercayaan di Trans 7. Jadi saya akan mengisi acara program sahur dan buka puasa, plus juga acara-acara reguler yang masih berjalan seperti Laporpa dan lain-lain gitu, masih tetap terus berjalan gitu. YouTube juga gitu sama. Ya alhamdulillah lah masih. Maxstream ini juga program Ramadan ya berarti ya? Yang Rencananya tayangnya tanggal 20 mungkin sebelum Ramadan ini. Sebelum Ramadan. Tapi mungkin akan sampai Ramadan karena tayangnya tuh seminggu 2 kali kalau nggak salah. Kalau waktu sama keluarga seperti apa sih untuk sahur dan buka gitu, mereka suka
Ya memang ini setelah dari tahun 2009 sampai sekarang tuh berarti berapa tahun tuh? 14 tahun. Iya bener ya? Iya kurang lebih. Kurang lebih 14 tahun ya saya selalu sahur dan buka di lokasi. Bagi waktu dengan keluarga sih memang kalau di bulan Ramadan pasti sedikit ya karena saya lebih banyak di studio gitu. Pagi selesai sahur, pulang, istirahat sampai siang. Jadi tidurnya kebalik nih. Jadi kayak jet lag gitu. Pagi sampai siang saya istirahat, tidur. Siang sampai pagi lagi ya isi acara sahur dan buka gitu. Pak Haji kemarin juga sempat viral tuh yang sama gengnya tuh yang anak motor itu sekarang. Prediksi. Iya prediksi. Itu katanya Pak Haji tuh paling lucu, nggak ngomong apa-apa cuman lucu. Enggak, emang bisa anak-anak Panutan gitu. aja. Ya memang kan kalau diprediksi itu ya kita anak nongkrong, jadi bercandanya bercanda tongkrongan, bercanda temen gitu ya. Ya seru-seru aja lah seru-seruan. Tema baju itu biasanya nanti Vincent, kalau baju-baju biasanya Vincent. Tema-tema yang lucu-lucu kayak kemarin buat itu biasanya Vincent. Udah ada bagian-bagiannya tuh. bajunya beli barengan. Bendahara Surya gitu. Oh ada struktur. Ada Bendahara Surya, baju-baju gimmick Vincent. Terus materi misalnya di lokasi nanti kita bikin kayak games itu Omes gitu. Oh itu kegiatan berapa sebulan sekali atau seperti apa? Nggak mesti harus ditentukan sebulan sekali, itu tergantung moodnya anak-anak aja. Kalau anak-anak mau jalan ya jalan gitu. Audio Jungle.